fair. Ayat teman teh lamun kita salah ngebela salah itu mah jangan dijadikan besti. Yang dijadikan besti mah orangnya teh ketakwaannya tinggi. Kalau kita lagi bagus, kalau kita lagi ngedown, lagi futur, lagi putus asa, dia terus ngedorong kita. Itu biasanya circle gitu sedikit, gak usah banyak. Mau itu guru kita, mau itu teman kita, terserah yang kita cocok, yang bisa terus membangkitkan ruhani kita kepada fitrahnya penghambaan kepada Allah. Itu sedikit. Kalau untuk dakwah, sok sebanyak-banyaknya. Tapi syaratnya kalau mau teman yang banyak sebagai dakwah harus apa? Kitanya harus punya prinsip. Balik lagi ke kajian tawakal. Jadi walaupun secara lahiriah kita butuh orang tua yang ngebiaya, kita butuh guru, kita butuh teman, kita butuh teman hidup juga. Mahasiswa butuh teman hidup nanti sewaktunya. Ini mau putus asa, aku mau gak mau nikah, aku mah trauma. Kenapa trauma? Banyak yang bercerai sekarang teh, banyak yang selingkuh. Aku mah kalau nikah selingkuh, kalau ini bercerai, aku mah pokoknya mah. Nah itu teh tanda-tanda orang yang udah kena mental. Aku mah nggak punya anak, mau child free aja. Child free teh karena sibuk, aku mah udah nggak ada waktu. Terus gini ya, dunia ini sudah terlalu penuh. Mindset KHD, mindset yang menyesatkan itu ya, yang nggak berdasar. Tanya kalau kalian ada pemikiran-pemikiran yang aneh, kalau nggak ngerti nanya tadi ke besti, ke orang-orang yang pas pemahamannya. Untung kita punya guru ya, jadi clear pemahaman kita. Nih konsep tawakal. Jadi konsep tawakal itu adalah domainnya hati. Kalau tadi kita punya besti, secara syariat kita harus kerja, kalau pinter harus menghafal, bener gak? Kalau pinter harus menghafal gak? Kalau ada ingus harus dielap gitu Lid. Eta kenapa? Japira eta ingus kenapa nggak dielap takdir? Pak Abi mah bade tawakal we, bade pasrah we ka Allah, pasrah Allah. Eta salah, makanya gini cenah. Ada konsep orang beriman yang suka dimanfaatkan oleh orang kafir. Orang beriman yang salah memahami tawakal. Tawakal kan artinya pasrah. Ya udah we segala lagi udah diatur ku Allah. Saya menon let in. Gue ngaran nanti apa? Mengalir saja itu apa bahasa Inggrisnya? Let apa? Iyalah itulah pokoknya. Gimana kamu pendapat tentang jodoh? Lah saya mau mengalir aja lah. Kalau kamu masa depan sekarang gimana? Mengalir. Tapi jawaban mengalir TKD bisa salah konsep. Mengalir mah tadi, so kita buka ayatnya tadi. Faida azamta, surat Ali Imran ayat ke 159. Faida azamta fatawakal Allah. Ada di zaman Rasul. Ikut kajian sama Rasul. Untanya tuh nggak diikat. Kata Rasul teh, itu kenapa untamu nggak diikat? Lah tawakal ke Allah pasrah. Ku Rasul dimarahin. Konsep tawakal tuh bukan gitu, bukan pasrah. Nonton hotel disusut. Mau pintar tapi tidak menghafal, gimana nanti? Ari kan cenah gini, waktu 4 bulan kan sudah dicatat pisurgaeun pinarakaeun saidun sakiyun gitu kan. Yang laka yang bahagia. Berarti yang pintar gak pintar udah dicatat. Lah saya mah mengalir bagaikan air. Lah. Salah gak itu? Gagal paham tuh? Miskonsepsi tuh? Awas. Merasuk ke anak muda, itu anak muda bakal gagal konsepnya. Dudukan sesuai domain. Domain tawakal itu adalah wilayahnya apa? Hati. Wilayah syariat ada lagi ayat yang ngaturnya. Ar-Ra'du surat berapa? Ke-13 ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba baca biar jadi obat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekali lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali dia merubah dengan dirinya sendiri. Jadi ada wilayah.
Nanti di ayat tuh, makanya kenapa Al-Quran tuh tadi teh obat, jangan malpraktek. Mendudukan ayat hakikat ke syariat, mendudukan ayat syariat ke hakikat, salah. Di sini pentingnya punya dokter hati. Siapa dokter hati? Para nabi, terus para ulama pewaris. Kan itu waktu zakihim, Al-Jumu'ah ayat 2 tuh. Itu tuh munasabah ayat. Balik lagi. Jadi walaupun kita faida azamta patawakal ala Allah, tetap walaupun bertawakal ujungnya ke Allah itu mah hati. Setelah apa? Tawakal itu setelah usaha kita maksimal. Kalau mau sehat harus jaga kesehatan. Makanannya harus 4 sehat 5 sebeh. 4 sehat 5 sempurna. Harus olahraga, lifestyle-nya dijaga. Waktunya tidur. Tuh lihat tuh di TikTok tuh banyak tuh. Tidur di atas jam 11 malam merusak liver. Fungsi liver tuh 500. Saya baru lihat kemarin. Fungsi jantung cuma sekian tuh, itu merusak. Jadi ada waktunya. Bekerjanya dari jam 11 sampai jam 1. Makanya bagus tuh itu dulu saat waktu muda tidurnya jam 11 bangunnya jam 1. Wahyu malah lebih sakit. Ternyata itu tuh produksi liver. Sehat. Gak usah lama-lama, 8 jam, penting produktif. Nah, kalau kita tukang nundutan subuh nih, ya halaqah ta'lim subuh kajian 6:15 udah ngantuk. Tak itu mah berarti kitanya belum kuat. Jangan terlalu larut, cepat bangun, cepat tidur, cepat. Sunnah Rasul tuh cepat tidur jam 10, jam 9, bangunnya cepat deh, jam 2, jam 3, jangan dibalik, tidur jam 1, bangun jam 5, halaqah subuhnya telat gak? Nah, ketahuan, begadang berarti. Secara syariat, jangan dulu tawakal deh, gimana nanti lihat dulu syariatnya, manajemennya, syariatnya. Kalau pinter harus apa? Belajar. Datang sendiri, ilmu enggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Orang-orang yang pinter sekarang tuh karena belajar atau ujug-ujug? Belajar. Maka Ustazah kurang suka ya ke anak muda yang gini. Pantes si Etama udah pinter genetik. Pantes dia si Etama pinter emang udah takdirnya. Ku ayat yang tadi kejawab. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu, la ta'lamuna syai'a. Yang membuat orang pintar tuh karena secara syariat dia belajar. Yang membuat secara ekonomi dia sukses, dia tuh sungguh-sungguh. Allah tuh menghargai proses. Maka 99% proses itu tidak akan mengkhianati hasil. 1% anu ku Allah kadang proses kita gimana hasilnya meleset, itu mah cuma 1%. Mengajarkan ke kita bahwa kita tuh doib gitu doang. Sisanya mawaladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sisa nama Yunus 44, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Tidak akan zolim Allah maka mana. Awas konsep-konsep ini nih, anak muda yang berhasil, yang sukses tuh ambil konsep sesuai ramuan dosis dari pakarnya, dari dari dokternya. Ini ilmu udah banyak nih, harus banyak perubahan di diri kita. Kalau kuliah nggak mau telat, mau 7.30 secara syariat harus time management tuh. Harus kegiatan in English apa? Activity management tuh. Harus memanage waktu, harus memanage kegiatan. Ini mah 7.30. Gimana nanti? Udah susah nggak di-manage. Secara syariat pegang Ar-Ra'd ayat 11. Secara hakikat faida azamta patawakal ala Allah. Jadi ulangi lagi, kalau tawakal itu wilayah mana? Wilayah hati, wilayah syariat harus apa? Usaha maksimal. Sekarang masuk ke pondasi tawakal. Gimana supaya tawakal kita supaya utuh, supaya kuat? Maka kita kalau keluar rumah ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Ada mahasiswa ya suka naik motor?
Naik motor bismillahirrahmanirrahim. Suka keluar asrama bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita sudah bercita-cita. Kemarin ada cerita tuh kemarin. Kemarin habis dari mana lah. Di Alpurkon dari Malaganti. Mogok mobil Datsun. Mogok nanti di Lodaya gini pas dina tanjakan. La haula wala quwata illa billah. Kita udah time management, udah time activity jam 1 yang ngundang. Ya. La haula wala quwata, telatna 1 jam. Ibu-ibuna sabar untuk nanti mau nunggu jam 2. Eta usadah tak kitu nya. Ai teh kadang tidak jadi berguna kalau tidak praktek mah. Maka lab praktek nata tasawuf teh adalah thariqah. Kudu aya praktek. Kapan praktek tawakal? Kapan praktek sabar? Kudu tahan napas song orang mari. Ya udah ditelepon. Perang kering hidup udah nunggu. Waktunya praktek. Caranya gini. Tenang. Gak apa-apa ditinggalin. Iya, gak apa-apa ditinggalin. Tinggalin teh Anggi sendiri. Dengan mobilnya yang lagi gini. Udah ditunggu, masyarakat udah nunggu, udah penuh. Kita mau udah WHT. Allah kan ngelihat hati. Ya Allah telah kasih orang yang menolong. Tiba-tiba ada orang yang mau ngambil paket. Gak kenal siapa dia. Ibu mau sama saya, ibu mau kemana? Saya mau ke Cinusa. Ayo dianterin. Ngobrol sama si AA. Enjoy sepanjang jalan kita ngebuka ayat. Karena 26 tahun belum menikahnya. Buka ayat, ngobrol, nyerahin. Udah nyampe ke situ. Belum tukeran nomor HP. Maksudnya kita kan asli lamusin berbuat baik pada yang baik. Maaf ya, nggak keburu tukeran nomor HP. Ku abi didoakan mudah-mudahan kebaikan diganti ku Allah dengan yang lebih baik, lebih sempurna. Orang yang meringankan urusan orang lain ku Allah diringankan. Orang yang memudahkan orang lain. Itu closing statement teu kaburu eta tukeran nomor HP. Si AA ngobrol soalnya, dan nikah belum? Usia berapa tahun? AA nyangka ya kalau laki-laki tuh nyangka ya kalau perempuan tuh udah nggak ada yang baik. Perempuan ge sama. Tak itu teh Allah tergantung prasangka hamba. Prasangka bahwa masih ada wanita soleha. Ngobrol segala ngebuka mindset. Mani surah-suri nuhun banyak nanya lupa namanya siapa dan nomor HP-nya. Nah kita tuh setelah praktek kadang-kadang kita udah time management tiba-tiba mobil mogok. Berarti tawakal prakteknya. Praktek jangan emosi. Kalau mau nyalahkan mobil, emang mobil punya nyawa. Ya udah, praktek tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya lagi suportif. Silahkan kalau mau bubar kajian atau diganti sama siapa silahkan secara syariah. Kalau mau nunggu silahkan nunggu. Insya Allah lagi diupayakan. Tuh pertolongan Allah datang. Padahal nggak kenal. Nyampe ke situ. Kita kajian bahagia sampai asar. Alhamdulillah. Udah gitu baru telepon. Gimana mobil teh? Udah belum? Kita makan bagian masing-masing. Gak usah saling berburuk sangka. Nah itu tawakal tuh gitu. Usahanya sudah dimaksimalin. Tapi kadang. Ini. Ulangi lagi. Pondasinya apa untuk tawakal 2? Pondasinya berapa tawakal? Biar tawakalnya utuh. 1, yakin kepada Allah. 2, ma'rifat kepada Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. 2, kenali Allah. Kenali bahwa Allah teh adalah al-qawiyu, zat yang kuat. Cing kira-kira kalau kita bersandar ke kursi yang reyot, bakal tenang wah? Bakal tenang enggak? Kursinya harus yang kuat. Makanya di beberapa ayat tawakkatu ke Allah. Wa 'alallahi fa bismillahi tawakkatu ala Allah. Kalau ke makhluk mah itu mah hanya adab syariat, tapi jangan dimasukkan ke dalam. Suka ada teman yang berkhianat, suka ada suami yang berkhianat, suka ada mertua yang suka nyakitin hati, menantu, tetangga. Tawakalnya jangan dimasukin ke hati, itu mah secara syariat saling tolong menolong. Tapi hati tadi berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Kalau terlalu bersandar bertawakal kepada makhluk, bakal patah hati. Bakal apa? Patah hati itu apa tuh? Kecewa. Nah si eta teh gak menghargai jasa aku. Cek istri teh, aku teh udah baik-baik beberes rumah, tapi
Si ayah mah tuh romantis, gak ada muji-mujinya, apalagi nambahin uang apa? Uang dapur. Sadar aku tuh punya teman ya di mahasiswa di mahasantri teh. Padahal aku teh baik ke dia teh, tapi pembalasan dia ke aku berkhianat teh toxic relationship itu teh menusuk dari belakang. Para istri curhat. Aku teh perasaan, tapi perasaan ya udah ngajita tasawuf mah gaya. Ini mah perasaannya asa udah berbuat baik ke suami. Padahal memang aku teh manusia banyak kurangnya, tapi dah secara lahiriah aku tuh udah ngemaksimalin perasaan mah. Tapi kenapa dia teh tetap berselingkuh? Cing, kalau istri atau mertua, aku teh ke mertua teh udah baik banget, tapi mertua teh kalau ngomongnya teh nyelek. Kalau berharap pujian ke makhluk, bahagia nggak? Ya. Jadi secara lahiriah memang butuh orang, tapi jangan ke situ. Keyakinan kita pondasinya kenali Allah, tadi harus yakin kepada Allah. Selain yakin kepada Allah, kenali Allah bahwa Allah yang qawi mah yang kuat. Maka sengaja ku Allah kita banyak sakit hati oleh manusia supaya kembali ke saha? Kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi engke teh caca teh BW memang kita teh bebestian tapi gak terlalu ada ini mah besti yang baik banget tapi meninggal. Ada guru kita yang soleh meninggal. Waktu Syekh Akbar Muhammad Daud meninggal, tahu sadar kayak ditinggalin apa ya? Asa nothing without gitu ya. Gimana sih aku tanpa dia, tanpa beliau tuh aku teh gimana? Rapuh tuh kita teh. Kalau nggak ada orang yang selalu ngingetin kita, rapuh nggak? Tapi ternyata nggak boleh tawakal ke makhluk tuh. Nggak boleh. Meskipun ke besti yang positif tadi karena kadang ninggalin manusia mah ya. Hey, kalau kita punya HP iPhone tiba-tiba jatuh kemana? Itu gaya mas santri yang punya iPhone. Terus tiba-tiba jatuh ke selokan. Cing kira-kira kalau tawakalnya melekat itu cuman kelekatan dalam hati, kecewa nggak? Padahal kita teh harus harus bertawakal ke Allah. Tadi domain hati. Kalau secara syariat iya kita jaga si iPhone, kita elus-elus. Tapi ketika kebanjiran, kebakaran, harta kita jatuh, hilang, teman kita, besti kita yang positif hilang, orang tua kita meninggal. Cing kira-kira kalau tawakalnya ke makhluk, kecewa lagi gak? Kecewa lagi, putus asa lagi gak? Patah hati lagi gak? Hey, tidak semua kita yang kita cintai harus kita miliki, besti. Kecewa tuh. Mencintai mah, obat rindu itu bukan ketemu, obat rindu itu doakan. Gimana kalau dianya meninggal atau dia menjadi milik orang lain? Coba kalau tawakalnya kayak ke Allah. Kita mau nikah, we. Secara syariat kita selektif milih imam, milih calon suami, bener gak? Harus selektif. Ya adapun di tengah perjalanan ada apa, ya balikin deh ke Allah karos. Gak usah jadi gak mau nikah, gak punya anak. Masalah dunia ini udah penuh, ya terserah Allah lah. Allah yang nyiptain dunia. Dan kata Rasul berbangga umatnya banyak gitu. Ya kalaupun kita mau ikut program KB, niatnya itu bukan karena tidak dikasih rezeki. Karena kita nge-manage, ngadidik anak teh harus dengan segala persiapan. Gitu niatnya yang positif, yang diizinkan oleh syariat. Jangan child free berdasar sesuai logika sesat kita, tidak sesuai syariat. Jadi pondasinya ada berapa tawakal? Ada 2. Satu apa? Yakin kepada Allah. Yang kedua, ma'rifat, kenali Allah. Allah yang kuat, Allah yang adil. Allah yang adil, mau ngadolin kita. Gitu. Yang ketiga adalah pembahasan adab. Adabnya bagaimana? Apakah setelah kita maksimal bersyariat, terus kita tawakal, terus kita jadi nggak evaluasi diri. Adab yang ketiga adalah evaluasi, tetap evaluasi diri. Walaupun kita sudah tawakal, tetap evaluasi diri. Karena di segi adab, ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kita sudah nge-manage secara syariat, berekonomi sesuai ilmu ekonomi, menjaga kesehatan sesuai ilmu kesehatan. Cik Deddy Corbuzier, gening aku menjaga kesehatan tetap COVID.
Iya, pakai di situ makam tawakal. Karena walaupun secara syariat kita sudah menjaga, gitu Lin, tetap epadir. Apa evaluasi diri? Nah, kita kan makhluk yang lemah. Barangkali di sisi lain kita maksimal syariat, tapi ada penyakit hati kita, ujub, takabur. Kemarin yang pembahasan yang 3, yang muhlikatu, pembahasan guru kita, ijabu mar'i binafsihi. Merasa bangga itu kekuatan kita. Padahal ada yang ngatur setiap urusan. Tetap kalau ada takdir yang buruk ke kita, takdir yang buruk itu apa? Sakit, gagal, apalagi? Hei mahasiswa, sakit, gagal, di tengah-tengah rumah tangga kita udah cari yang bagus tapi tiba-tiba tergoda gitu suami kita teh. Apalagi ada lain-lain banyak ketidakenakan. Jangan dulu nyalahin takdir, tapi evaluasi diri. Lihat anak belum terlihat kesolehannya, orang tua evaluasi diri. Mungkin kurang maksimal mendoakannya, mungkin kurang maksimal mendidiknya. Jadi konsep tawakal, konsep berpasrah itu bukan tanpa evaluasi. Karena Allah tuh gak akan mendolimi hambana. Secara syariat sudah maksimal. Atau kitanya tadi ada ujub. Memang secara syariat sudah maksimal. Tapi barangkali di dalam setiap gerak niat kita terlalu mengandalkan kemampuan diri. Bisa itu dievaluasi? Bisa. Padahal kita lemah. Berencana setekar kebek. Ada COVID-19. Gagal gak semua rencana manusia? Terakhir yang pembahasan tawakal yang keberapa? Yang keempat ya. Nih, tawakal itu setiap hari harus terus ditajdid, stoknya harus terus diperbanyak. Caranya supaya terus tumbuh kebaikan ini harus mencari seorang yang profesional yang bisa menumbuhkan tawakal. Namanya adalah mentor atau guru. Karena fungsi mentor itu 2, 1 mengevaluasi, 2 mengakselerasi. Mempercepat supaya kualitas tawakal kita lebih bagus. Kita pemain sepak bola, pemain bulu tangkis tuh kemarin artis-artis ada lomba-lomba, itu tuh punya mentor gak? Mentor tuh 1 mengevaluasi ini yang kurang, teknik ini yang kurang. Yang kedua mengakselerasi, mempercepat karena dia udah punya pengalaman. Tawakal yang berkualitas, yang bagus, yang sesuai makomnya harus pakai mentor dong. Cari mentor yang terbaik. Mentor yang ahli tawakal itu adalah tadi waliyan, mursyida. Kalau dulu para nabi. Yang selanjutnya adalah siddiqin atau namanya khalifah atau al-ulama warasatul anbiya. Harus mulajamah istiqomah di situ tuh. Itu bestie yang paling terbagus itu adalah guru. Kemudian yang mirip akhlaknya mirip-mirip guru tuh bestie-bestie yang dalam takwa itu. Yang pokok ngajak ketakwaan itu adalah ulama warasatul anbiya. Cari orang-orang yang sefrekuensi dengan guru yang ketakwaannya mirip. Yang ketika kita dengar pembicaraannya booster jadi tambah takwa. Ketika kita ngelihat wajahnya tambah semangat ibadah. Gitu dong, cari bestie. Siap mahasiswa cari bestie? Bestie yang pokok adalah Allah Rasul, guru yang bagus. Kemudian cari teman-teman yang sefrekuensi guru. Kun ma Allah fa ilam takun ma Allah kun ma aman kana ma Allah fa innahu yusiluka ilallah. Cari orang yang terus mengingatkan kita kepada Allah, ketawakalan kita supaya full incas, penuh, powerful, supaya gaspol di kehidupan ini enggak melempem, enggak lemah, terus optimis, apalagi anak muda nih. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi kita simpulkan, kita tarik benang merah. Pembahasan kita pagi ini adalah tentang apa? Tawakal. Tawakal itu dari wakala. Wakala itu artinya mewakilkan. Kepada siapa mewakilkan? Kepada Allah. Tapi kita boleh secara lahiriah berteman atau saling tolong menolong dengan sesama manusia. Boleh? Boleh, karena tawakal itu wilayahnya wilayah apa? Hati. Secara syariat kita boleh bertolong menolong, saling memberi nasihat pada kebaikan ketakwaan dengan orang-orang, khususnya orang-orang yang bertakwa, dan menebar kemanfaatan kasih sayang untuk orang-orang yang belum nyampe takwa. Kemudian ayatnya ada 2. Karena tawakal wilayah hati, wilayah syariat kita tetap usaha harus maksimal. Jadi usaha tetap harus maksimal. Ar-Ra'd 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia merubah dengan dirinya sendiri. Sok pakai ilmu-ilmu syariatnya. Setelah maksimal baru
Ali Imran 3 ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Setelah maksimal secara lahiriah dengan segala keilmuan secara syariat, maka setelah itu pasrahkan kepada Allah. Kenapa harus bertawakal, berpasrah kepada Allah? Fungsinya dua. Kalau berhasil kita tidak bereforia, tidak bangga diri, karena semua kemampuan kita titipan dari Allah. Yang kedua, supaya tidak putus asa, tidak larut dalam keputusasaan. Itu fungsi tawakal itu bagus. Kemudian pembahasan selanjutnya ada pondasi tawakal. Pondasi tawakal ada dua. Satu, harus yakin kepada Allah. Yang kedua, harus kenali Allah, ma'rifat kepada Allah. Kenali bahwa Allah itu yang kuat, Allah itu sumber rezeki. Tidak boleh menggantungkan ke suami, ke siapa, toma, mau diberi orang. Sok, pokoknya mah. Secara syariat boleh kita bergantung ke suami, ke teman, ke siapa ngasih, tapi jangan masukkan ke hati. Sebab nanti berharap kepada makhluk adalah patah hati yang disengaja. Walaupun kita berinteraksi dengan makhluk, tapi tawakal kita kepada siapa? Ke Allah. Ya. Kemudian cara menumbuhkan tawakal supaya full incas dan powerful, caranya adalah cari apa? Mentor atau guru yang selalu apa? Menumbuhkan kualitas tawakal kita, ya. Cari guru-guru al-ulama warasatul anbiya, kemudian cari besti-besti yang sefrekuensi dengan guru yang bagus, yang punya pemikiran yang bagus, yaitu besti-besti yang bertakwa. Kemudian setelah tawakal kita penuh, kita tolong orang-orang, namanya dakwah. Dakwah itu ngajak, tolong orang-orang yang banyak putus asa di akhir zaman ini, yang punya penyakit mental. Tuntaskan diri kita dengan ketawakalan yang penuh. Bagi orang-orang, tolong sebanyak-banyaknya orang, cari teman sebanyak-banyaknya yang memerlukan bantuan kita, supaya mereka jadi orang yang bahagia, karena tawakalnya, konsep tawakalnya utuh, konsep tawakalnya komprehensif. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.